Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PK pindah tuh Pondok Indah ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, seperti kayak siaran sendiri. Kayak siaran sendiri aja ya, udah nggak apa-apa. Nyetir ya Kang Iip, jadi aku mau matiin video. Oke, siap. Terakhir sampai ayat berapa, Bu? 68. 69. Ya, 68. Sampai ayat 68. Iya, sekarang 69. Kisah Ibrahim. Lupa tadi sampai ayat berapa juga. Sampai 69 ya. Oh, sekarang 68. Sekarang 69 masuk ya. Ya, 69. Masuk 69. Oh iya, masuk cerita Ibrahim. Jadi masih kita baca surat Hud ya. Masih melanjutkan surat Hud sampai di ayat 69, kita masuk ke 6 sampai 68. Kita masuk ke 69 cerita Nabi Ibrahim ya. Kita mangga silakan siapa Pak Gatot baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Oke. Ini agak unik nih. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Ada pertanyaan nggak Pak Gatot dari ayat ini? Ada bingung Kak. Ya? Tunggunya dulu. Apa bingungnya coba? Apa yang mau ditanyain? Kalau enggak saya mau nanya. Dengan membawa kabar gembira mereka. Maka tidak lama. Ini Apa coba? Ini kan sama atasnya langsung berbeda ke sini ya Kang. Ya? Jadi ini bingung Kang. Bingungnya yang mana? Sesungguhnya utusan kami. Maksudnya maknanya dari keseluruhannya apa ini? Ya, ini kan udah kalau dalam bahasanya sudah pindah tema, sudah pindah makro. Sebelumnya kan makro tentang Nabi Soleh. Ayat ini sudah ganti tema, ganti makro. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim. Rusuluna ya. Nah, siapakah Rusuluna itu? Rusul itu siapa, Pak? Satu itu ya. Terus telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? 2. Ya. Nih, 2. Dan mereka mengucapkan salaman. Kenapa bukan assalamualaikum? Kenapa cuman salam doang nih? Dan Ibrahim menjawab apa? Salam. Nah, jadi malaikat hanya mengucapkan salama. Ibrahim menjawab salamun. Kenapa enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu? Ya.
Ya. Nah, itu yang ketiga. Maka tak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Kenapa anak sapi bukan anak burung? Bukan anak kelinci gitu. Anak sapi ijlin. Kenapa tidak menggunakan kata bakorun? Bakoroh kan sapi kan? Ijlin itu apa? Lembu. Kenapa lembu? Ijlin hanid. Ijlin itu tergesa-gesa artinya. Nah, itu pertanyaannya Pak. So, jawab. Ya. Sesungguhnya utusan-utusan kami. Utusan-utusan ini rusul. Nah, ini siapa aja utusan ini? Nah, di sini ditambahin malaikat kan? Ya. Nah, rusul itu berarti ada sosoknya. Kalau rasul ada risalahnya. Rasul yang ada sosoknya bisa malaikat, bisa manusia. Nah, dua-dua ayatnya 75. Allahu yastofi minal malaikati rusul ya. Wa minan nasi, Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Berarti yang datang ke Ibrahim siapa? Malaikat pasti wujudnya apa? Pasti dalam wujud manusia lah gitu ya. Ya, nggak mungkin lah molekul berterbangan datang ke Ibrahim. Tapi bentuknya pasti manusia. Nah, manusia itu adalah utusan-utusannya. Utusan-utusannya bisa malaikat, bisa manusia. Gitu ya. Terus telah datang kepada Ibrahim dengan membawa busro. Bil busro. Busro itu merujuk kepada manusia pasti. Ya, karena busro satu akar kata dengan basyaron. Basar. Nah, lihat 18:110. Kul innama ana basyarun. Basar ya. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Basarun itu seorang manusia. Kalau busyro artinya kabar gembira. Berarti yang datang kepada Ibrahim seorang manusia yang membawa kabar gembira. Nah, salah satu kabar gembira yang dibawanya adalah bahwa Ibrahim akan punya anak. Setelah sekian lama tidak punya anak. Nah, kita lihat di surat 37. Ayatnya 100. Tentang Noah. Ini kalau sebelumnya ini cerita Ibrahim nih. Nah, Ibrahim berkata, ini lagi cerita Ibrahim ya. Ibrahim nih ada kata Ibrahimnya di ayat 795. Nah, di ayat 100 Ibrahim berdoa. Qala rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Berarti Ibrahim saat itu belum punya anak. Maka kami beri dia kabar gembira. Ini Arabnya apa? Basar. Fabasar. Nah itu kami ya. Jadi basar itu apa? Kabar gembira. Kabar gembira, gitu ya. Nah, orang yang datang membawa kabar itu juga basar. Sosoknya adalah manusia. Jelmaan malaikat. Gitu. Karena Rasul itu malaikat dan manusia. Yang datang pasti dalam bentuk basyaron. Basyaron itu seseorang yang membawa kabar gembira. Apa kabarnya? Ya ini salah satunya penjelasannya lihat ini. Kami beri dia. Nah, mengapa kami? Karena ada ada utusannya gitu. Jadi Allah mengutus, makanya kami beri dia busro, kabar
gembira. Yang datangnya seorang basaron. Ya, basaron jelmaan malah ikat. Nah, gitu ya. Kabarnya ada di sini. Kembali ke 11 ayat 69. Dicatat nggak tadi ayatnya? Takut lupa, saya juga lupa nanti ayat. Ya, catat. Dan sesungguhnya utusan kami itu malaikat dan manusia. Di 2275 ya. Telah datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira. Nah, orang atau utusan yang berfungsi membawa kabar gembira itu sebutannya basaron, Pak. Basaron itu seseorang manusia yang membawa kabar gembira. Nah, mereka mengucapkan, siapa merekanya? Oh, berarti banyak yang datang ini. Ya, tidak satu orang berarti, Pak. Karena mereka ya. Iya. Mereka berkata, salam gitu ya. Ya. Dijawab sama Ibrahim, salam. Kenapa? Nggak sempurna baca salamnya. Bukan salamun alaikum atau assalamu alaikum. Nah, coba kita lihat salam yang sempurna ya. Surat 16, 31. Enggak sebelumnya. Mana yang ada kata salam? Oh, 31, 32. Nah, ini nih. Kalau ini kan salamnya ada alaikumnya nih. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum atau assalamu alaikum. Ya, ada alaikumnya. Kenapa tadi cuman salam doang, Pak? Nggak jelas. Ada yang tahu jawabannya? Halo? Rame-rame. Nggak tahu, Kang. Nah, sekarang kita akan bahas salamnya dulu ya. Kenapa cuman salam? Gitu. Gini Bapak Ibu, kalau ketemu orang yang belum dikenali, boleh nggak baca salam? Boleh. Tanpa alaikum. Salam gitu. Iya, salam. Salam. Tapi kalau kita kenal orang itu orang beriman, assalamualaikum gitu. Ya. Nih, gini saya jelasin salaman dulu ya. Jadi ternyata ada tata cara salam dalam Al-Quran. Jadi baca salam pun ada tata caranya. Ada tata caranya. Coba kita lihat misalnya ya. Surat 6:54. 6:54. Teh Lilis boleh? Boleh kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 54. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, perhatikan. Okay. Perhatikan nih. Datang orang-orang beriman. Ini di garis bawah ya. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Nah, datang kepadamu, maka lanjut maka katakanlah salamun alaikum. Lengkap nggak? Ya. Ada alaikumnya ya? Betul. Oke, lanjut. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertama, bahwa assalamu alaikum atau salamun alaikum adalah ucapan untuk menyambut saudara orang yang beriman. Halo? Ya, kata-kata atau kalimat atau ucapan salamun alaikum atau assalamu alaikum adalah kalimat untuk menyambut saudara yang beriman atau orang yang beriman kepada
Quran, kepada ayat kami ya. Gitu. Ini satu. Yang kedua, tadi di surat 69 di ayat 69 tadi sama kan? Yang 1169. Apa Iya, bedanya? Coba kita lihat bedanya. 1169. Ini ada alaikumnya enggak? Enggak ada kan? nggak ada, salam aja. Nah, cuman salama. Dijawab sama Ibrahim? Salamun. Salam. Yang satu salaman, ini salamun. Enggak ada alaikumnya kan? Nah, sebetulnya ini Quran sedang mengajari tata cara salam ketika bertamu. Jadi ketika bertamu, kita mengucapkannya apa? Salam. Gitu. Salam. Kalau bahasa Sunda, punten. Nah, apa jawabnya? Permisi. Mangga. Ini kalau mau bertamu ketemu orang, kan di Sunda ada kata-kata punten. Sampurasun. Sampurasun, gitu kan? Di Jawa ada nggak Pak? Pak Gatot. Apa kalimatnya? Permisi. Nuwun sewu. Nun sewu, gitu kan? Nah, kalaupun baca salam, nggak ada alaikumnya. Salam, nun sewu, gitu ya. Nah, dan ini kan bahasnya gitu. Jadi ketika salam ketika bertamu diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika seorang malaikat bertamu dan orang yang ada di rumah menjawabnya apa? Salam. Kenapa begitu? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa tidak ada alaikumnya? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita coba lihat lagi di ayat yang lain ada 5125. 5125. Teh, sekali lagi teh. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 Az-Zariyat ayat 25. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun adalah orang-orang yang tidak dikenal. Nah, Sama aja ya. iya. Nah, ini ada kalimat ini. Adalah orang yang tidak dikenal. Ketika kita bertamu, mau mengucapkan salam. Kan kita tidak tahu siapa orang yang ada di rumah. Oke? Begitupun orang yang ada di rumah tidak tahu siapa yang ada di luar. Maka Quran mengajarkan jika kita mengucapkan salam kepada orang yang kita belum kenal dia, ya apakah dia orang beriman atau dia orang beriman kepada ayat-ayat Quran apa bukan, kita nggak tahu kan? Maka ucapannya tadi salam atau nun sewu, punten gitu. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat cara salam di atas itu menunjukkan bahwa ungkapan salam itu diucapkan dari tuan rumah untuk menyambut saudaranya yang beriman. Faktanya kan dibalik. Yang baca salam kan yang luar kan? Karena orang rumah nggak tahu ada yang datang. Jadi kalau kita tahu ada tamu di rumah, kita yang duluan apa? Ngucapin salam juga boleh. Atau yang duluan datang ngucapin salam juga nggak apa-apa. Kalau orang rumah nggak tahu kan? Atau gini, seseorang yang beriman kepada Quran, kita boleh mengucapkan salamun alaikum gitu. Saya ulang ya. Jadi ungkapan salamun alaikum itu diucapkan oleh tuan rumah untuk menyambut saudaranya yang beriman. Maksudnya yang beriman kepada Quran. Jadi orang yang tuan rumah tahu kalau yang datang adalah saudaranya yang beriman. Maka tuan rumah mengucapkan salamnya lengkap. Assalamu
alaikum. Tapi kalau tuan rumah nggak kenal siapa yang datang, atau yang datang juga tidak kenal siapa yang ada di rumahnya, maka kalimatnya hanya salam. Nah, berarti yang mahal kalimat apanya, Pak? Alaikumnya. Alaikumnya yang mahal. Iya. Kenapa? Karena alaikum itu sesuatu yang menunjukkan kepastian. Contoh gini, kita nggak kenal seseorang beriman atau tidak. Apakah kita berani memberikan jaminan kepada dia akan selamat? Tidak. Tidak. Nah, alaikum itu berarti pasti atas kamu. Keselamatan pasti atas kamu. Kalau pakai alaikum. Ya gitu ya. Nah, kalau kalimatnya salam, nggak ada alaikumnya, nah, itu berarti kan kita juga tidak memastikan itu. Nah, belum berani memastikan seseorang itu selamat. Gitu. Alaikum itu udah pasti keselamatan atas kalian. Gitu. Nah, jadi yang mahal memang kata-kata alaikumnya. Dan ternyata tidak sembarang orang bisa mendapatkan kalimat alaikum itu, Pak. Gitu ya. Karena kalimat itu adalah kalimat atas sebuah kepastian. Dan yang pasti selamat, kalau kita lihat ayat-ayat Quran adalah orang-orang yang beriman kan kepada ayat-ayat kami tadi. Nah, terus bagaimana tata cara salam ketika kita tidak tahu apakah seseorang itu beriman kepada Quran atau tidak? Ya. Maka Quran mengajarkan kepada kita tata cara salam seperti yang dikisahkan pada surat Hud ayat 69, 51, ayat 25 pada kisah Ibrahim gitu ya. Yaitu ketika Ibrahim didatangi oleh malaikat dan Ibrahim belum mengenal siapa tamunya gitu enggak? Ya kan baru datang. Maka salamnya adalah salaman untuk bertamu. Tuan rumah menjawab salamun. Ya. Jadi yang datang mengucapkan salaman, tuan rumah mengucapkan salamun. Kenapa Nabi Ibrahim hanya mengucapkan salamun bukan wa alaikum? Enggak ada alaikumnya juga kan? Karena Ibrahim belum kenal siapa tamunya, apakah dia orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah gitu. Nah, konsistensi salam yang menggunakan kalimat alaikum yang ada alaikumnya ya, itu selalu diucapkan untuk orang-orang yang udah pasti keimanannya dan orang itu sudah pasti masuk surga. Maka ucapannya salamun alaikum. Nah, yang tadi ayatnya 16:32. Ibu Ratna boleh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 31. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini udah pasti orang ini ahli surga kan? Udah masuk surga. Ucapannya apa? Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi salam yang ada alaikumnya itu diucapkan kepada orang-orang yang udah pasti selamat masuk surga. Nah, contoh ayat lain. Contoh ayat lain di bentar. Az-Zumar ya. Oke, Az-Zumar. Az-Zumar itu 39 ayatnya 73.
Boleh yang lain, Mbak Ida? Mbak Ida di rumah apa di perjalanan? Ibu Ida? Ada Ibu Aka. Siang kali di jalan nih nggak apa-apa, Kang. Oh, di pinggir apa di tengah, Mbak? Di pinggir, Kang. Oh, di pinggir, di tengah berhenti tabrakan. Monggo. Boleh baca ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Salamun alaikum. Ada alaikumnya nih. Salamun alaikum. Assalamu alaikum. Kesejahteraan atasmu. Alaikum tuh pasti terlimpah atasmu. Ini juga menunjukkan atau ucapan yang diucapkan kepada ahli surga kan? Atau orang yang udah pasti selamat masuk surganya. Nah, baca lagi yang lain ya, misalnya. Ya. Saya dulu tuh berpikir, ngapain sih ke Arab-Araban kita kok pakai assalamualaikum? Kenapa nggak kalau datang ke rumah orang, halo, selamat pagi, gitu loh. Kenapa Nah, Arab-Araban gitu loh? Itu yang aman, selamat pagi. Iya, makanya kenapa? Iya, tapi kan gini, dulu ada presiden yang ngusulin itu, digantilah selamat pagi aja gitu. Kan diprotes Bu sama banyak orang. Selamat pagi yang paling aman. Selamat siang, selamat malam. Itu kan nggak ada alaikumnya kan? Iya. Itu yang benar gitu. Selamat pagi. Ya makanya, dan kayaknya kok kenapa kita mesti pakai bahasa Arab orang kita di Indonesia gitu loh? Iya, good morning juga boleh Bu, nggak masalah. Nggak dipermasalahkan good morning. Ya kita bukan di Amerika loh. Ya, itu kan masalah. Terserah mau pakai bahasa apa, tapi tata caranya mesti benar gitu. Nah, Quran ngajarin kalau kita ketemu orang yang belum dikenal, kita nggak bisa memberikan jaminan dia selamat gitu maksudnya. Kecuali kalau orang itu benar-benar beriman, nah, juga termasuk orang itu ahli surga gitu. Maka ada alaikumnya gitu. Nah, kita lihat di surat 13 ya, 13:23. 13:23. Enggak. Bakal lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, pintu. Ini cerita ahli surga kan? Udah masuk surga ceritanya. Oke. Salamnya apa coba? Sambil mengucapkan, salamun alaikum bima syabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini kan Quran konsisten. Ucapan salam yang ada alaikumnya itu selalu terucap bagi orang-orang yang sudah pasti dia ahli surga. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana kalau kita sembarangan mengucapkan salam dengan menggunakan alaikum. Alaikum sebagai ungkapan sebuah kepastian. Keselamatan pasti atasmu kepada semua orang yang tidak kita kenal. Nah, itu kan pertanyaannya. Itu sebagaimana kalau semua, pokoknya Mas setiap ketemu orang, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, ada alaikumnya. Nah, Allah dalam Quran mengatakannya gini. Ya, kita lihat. Surat 28:55. 28:55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Lah, kok jahil ya? Kok jadi gitu? Ya makanya. Ini salamnya pakai alaikum nggak? Alaikumnya lah, Bu. Pakai. Ada alaikumnya kan?
Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Maka kata-kata ini jadi nggak bermanfaat nih. Kami tidak ingin bergaul dengan orang jahil. Apa maknanya? Ya tadi, ketika kita bahasanya apa ya, mengobral gitu kan, mengumbar. Kalau kita mengumbar kata-kata assalamualaikum, salam yang ada alaikumnya kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Apalagi itu hanya sekedar apa? Main. Contohnya gini lah, main-main tuh. Saya tidak maksud menyudut basa-basi. Kalau hanya basa-basi masih lumayan, Bu. Maaf ya, ini saya tidak mau menyudutkan seseorang atau sesuatu. Misalnya ada seorang penyanyi di panggung dengan pakaian seronoknya, Bu. Nyanyinya juga liriknya juga lirik yang maaf tidak positif lah. Ya, terus sebelum dia bernyanyi dia ucapkan salam, gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya seronok, penampilannya seronok, gitu, Bu. Gimana, Bu? Terus sama-sama ini dijawab lagi. Nggak pas. Nggak pantas. Nggak enak gitu. Ya, nah itu bahasanya gitu, Bu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Maka ucapan ini menjadi tidak bermanfaat lagi, Bu, di situ, Bu. Bahkan dianggapnya itu seperti mempermainkan gitu, Bu. Ya. Nah, terus ini namanya salamnya orang jahil gitu. Jadi salamnya orang-orang jahil itu tidak bermanfaat gitu, Bu. Karena ucapan ini sakral sebetulnya. Jadi ungkapan selamat dan ungkapan selamat itu sesuatu yang memang serius. Ini doa serius loh, begitu. Keselamatan pasti atasmu gitu. Bukan dijadikan sesuatu yang jadi main-main gitu. Dan ini hanya boleh diucapkan kepada orang yang udah pasti keimanannya dan udah pasti dia orang yang percaya kepada ayat-ayat kami tadi. Ya. Jadi yang dibilang jahil itu orang yang nggak tahu tempat atau orang yang imannya kurang atau kata jahil sendiri tepatnya? Bodoh. Jahil itu kan bodoh, dalam kebodohan, Bu. Jadi yang mengucapkannya juga tidak tahu, bodoh. Yang menjawabnya juga sama-sama tahu, sama-sama tidak tahu karena kebodohannya juga gitu. Jadi ucapannya jadi bukan hanya basa-basi, jadi permainan gitu, jadi olok-olok gitu, Bu. Jadi nggak enak bacanya gitu. Jadi mengucapkan sesuatu itu harus dengan kesadaran gitu. Ucapan itu tidak main-main. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana tata cara salam kita ketika menghadapi sebagian orang? Di situ ada orang yang beriman dan di situ pun ada orang yang tidak beriman, campur, gimana, Bu? Misalnya Bapak Ibu mau memberikan sambutan. Ya, sambutan di podium lah ya. Nah, kan di hadapan kita ada campur nih. Ada mungkin ada orang yang beriman, juga ada yang tidak beriman, ada yang percaya Quran, ada juga yang enggak, kan macam-macam nih. Nah, itu bagaimana, Bu? Ucapan salamnya seperti apa, Bu? Kalau hanya mengucapkan salam, khawatirnya di situ ada orang yang beriman. Kalau kita sempurna, salamun alaikum, keselamatan pasti atas kalian. Nanti kalau nggak ada orang beriman, bagaimana? Nah, kita jadi jahil lagi. Nah, gimana kalau gitu, Bu? Ikutin Pak Jokowi aja, dia pakai semuanya kan. Om Swastiastu lah, selamat pagi lah, assalamualaikum ya. Kalau berdasarkan Quran gimana? Ya. Nah, kita lihat Qurannya ya. 20:47. Salamun aja. 20:47 dibaca dulu. Supaya nggak salah. Jangan sampai salah. Monggo. Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Musa datang kepada Fir'aun. Fir'aun kan zolim ya. Tetapi di tengah-tengah Fir'aun ada orang yang beriman. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun. Berarti Musa dan Harun. Musa dan Harun mengucapkan salam enggak, Bu? Salam juga. Assalamu ala manit taba'al huda. Assalamu ala manit taba'al huda. Salam dilimpahkan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, ini nih ada kata-kata ini nih. Salam, keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau kita di podium, di situ nyampur, ada orang yang percaya, ada yang enggak, ada yang main-main, ada yang serius. Maka salamnya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Yang tidak mengikuti petunjuk, yang nggak ada salam di situ. Petunjuk di sini artinya petunjuk dari Quran. Iya, dari Tuhan. Oke. Jadi Ya, ada unsur menyindirnya juga dong ya? Yang iya. katonis gitu. Ya, tadi misalnya kita mau memberi sambutan di podium dan jemaahnya kan nyampur, Bu. Nyampur tadi macam-macam orang lah. Nah, kita ucapannya gimana? Salam bagi siapapun atau keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk dari Tuhan. Ya gitu, yang mengikuti petunjuk ya berarti tidak ada salam buat kalian gitu. Bahasanya gitulah bahasanya. Ya, Quran ngajarinnya begini. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuk. Ya, siapa kita memberi jaminan keselamatan, Bu? Ya. Kalau sebaliknya, Kang Iip, misalnya pejabat itu non-muslim, tapi dia juga menghormati yang muslim, dia mengucapkan assalamualaikum, gimana tuh? Iya. Pertanyaannya, dia termasuk orang yang percaya kepada ayat-ayat kami apa tidak? Kalau dilihat dari agamanya ya enggak. Kan dia non-muslim. Iya. Apakah dia percaya kepada ayat-ayat Tuhan? Kalau Injil ya dia percaya, itu kan ayat Tuhan juga atau gimana? Iya. Nah, jangan sampai masuk kepada orang jahil tadi, Bu. Ya, orang jahil berarti orang jahil itu dia tidak tahu siapa audien yang diajak bicara. Dia juga tidak kenal siapa orang yang di hadapan, tapi dia tetap mengucapkan salamun alaikum. Maka dia pun jadi jahil gitu, Bu. Nah, kalau ada orang lain mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kita jawabnya? Salam. Salam gitu. Salam lebih aman gitu. Ya. Tetap harus dijawab, tapi kita tidak bisa memberikan jaminan gitu. Jadi jawabnya salam. Nah, seperti itu. Okay. Kalau tidak, kita jadi jahil nanti. Tidak jawab salam, salah. Tapi jahil menjawab, itu maksudnya jelek gitu ya? Kok jahil sih? Iya, usil. Kan ayat bukan jahil usil. Jahil itu apa namanya? Orang-orang yang bodoh gitu. Jangan jadi orang-orang yang bodoh gitu bahasanya. Oke. Nah, jadi terjemahannya yang kurang. Orang kalau jahil kok kayaknya ini banget ya. Apa ya? Bodoh. Jangan jadi orang bodoh gitu. Nah, karena kebodohan kita jadi salah gitu. Salah dalam berkata-kata gitu, Bu ya. Nah, yang aman seperti ini, bukan yang aman sih ketika forumnya nyampur di situ ada Firaun juga, ada orang beriman juga. Maka salamnya keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk gitu. Assalamu ala manit taba'al huda gitu.
Nih kita baca ayat yang lain coba. Misalnya di surat 36 ayatnya 58. 36, 58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi salam ini ucapan selamat dari Tuhan. Nah, ketika ditambah alaikum itu memberikan sebuah kepastian. Keselamatan pasti atas kalian. Nah, di ayat berikut bagaimana kalau atau jika seseorang tidak beriman kepada Tuhan dan dikatakan berpisahlah kamu pada hari ini hai orang yang berbuat jahat. Jadi kalimat itu tidak berlaku bagi orang-orang yang berbuat jahat, itu ya Bu ya. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik maka kalimat itu pasti berlaku. Tadi orang atau kita berbicara di atas podium. Nah, di hadapan kita mungkin ada orang baik dan mungkin juga ada orang-orang yang jahatnya, Bu. Maka ucapan salamnya seperti tadi. Assalamu ala manit taba'al huda gitu. Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengenal orang yang kita hadapi itu mukmin apa tidak, Bu? Beriman kepada ayat-ayat Tuhan apa tidak? Gimana kita ngukurnya, Bu? Ya, bagaimana kita mengenal itu? Kan gini, seseorang itu disebut muslim, seseorang itu disebut muslim. Ada namanya kriteria disebut dengan catur prasetya. Apa tuh prasetya itu? Kan kalau 10 ada dasa tuh, dasa. Kalau 4 berapa? Catur ya, Bu? Catur dharma. Ada dasa dharma, ada catur dharma. Seseorang itu muslim kalau dia punya 4 kriteria di bawah ini. Namanya catur. Catur dharma. Punya 4 dharma. Mana ayatnya? 16:8-9. 16:8. Mana 16-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami dibangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, orang-orang berserah diri itu bahasa Arabnya apa? Muslim. Lil muslimin. Muslim itu orang-orang yang berserah diri artinya. Apa cirinya muslimin? Ada 4 di ayat ini, Bu. Coba lihat ya. Ingatlah hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat dan umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Alkitab ini kan diturunkan kepada segala umat, Bu. Ya, umat Yahudi juga punya Alkitab. Umat Nasrani punya Alkitab. Umat Islam punya Alkitab. Alkitab Yahudi, Taurat. Alkitab Nasrani, Injil. Alkitabnya Islam, Muslim, Quran. Itu kan? Untuk menjelaskan segala sesuatu. 1. Dan petunjuk. 2. Serta rahmat. 3. Dan kabar gembira. 4. Jadi seseorang disebut muslim ketika orang tersebut sudah menggunakan Quran sebagai penjelasan. Menggunakan Quran sebagai petunjuk, hudan. Menggunakan Quran sebagai rahmat. Dan menggunakan Quran sebagai busro.
maka orang itu disebut sebagai muslim. Ya Bu ya. Makanya tadi ketika datang saudara yang beriman kepada ayat-ayat kami itu kan berarti Alkitab ya Bu ya. Maka ucapkan salamun alaikum gitu ya. Kalau enggak dikenal cukup ucapkan salaman atau salamun. Kenapa? Karena salamun alaikum itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami gitu ya. Nah, sekarang siapakah orang-orang yang mukmin? Disebut orang beriman itu apa, Bu? Kita lihat ayatnya. Surat 8 1 sampai 4. Mana 8? 8 ayat 1 sampai 4. Siapa yang lain? Halo? Pak Gatot lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Nah, jika kamu orang beriman. Kan tadi kalimat salamun alaikum hanya hak disampaikan kepada orang beriman kan? Ya. Lanjutin ciri orang berimannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Oke, lanjut. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Satu lagi. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi orang beriman apa cirinya? Nggak pelit. Satu. Dari awal Bu, dari ayat 2 nih. Ya, di ayat 2-nya apa? Orang beriman itu kalau disebut Allah bergetar hatinya. Ya. Yang kedua, imannya bertambah jika dibacakan ayat. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Tuhan. Kepada Allah. Mana yang tawakal tadi? Yang tawakal mana? Oh, ini nih. Ini kan? Nah, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya ini apalagi? Mendirikan sholat dan menafkahkan rizki yang diperoleh. Ada berapa? 5 ya. Jadi panca. Bergetar hatinya ketika disebut Allah. Imannya bertambah jika dibacakan ayat Allah. Hanya bertawakal kepada Allah. Dan mereka menegakkan as-sholat dan menafkahkan atau menginfakkan sebagian rizki. Nah, kalau udah yakin, maka ucapan itu hak atas dia. Gitu ya. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa ayat tersebut, bahwa tata cara salam yang baik adalah pertama, pihak tamulah yang mengucapkan salam. Ya, jadi tamu yang mengucapkan salam, tuan rumah mengucapkan salam. Salam, dijawabnya salam gitu. Kalau itu tidak saling mengenal. Ketika salah satu atau satu sama lain udah saling mengenal, bahwa yang diajak bicaranya adalah orang-orang beriman atau orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka ucapannya salamun alaikum. Salamun alaikum. Dijawab alaikum salam. Jadi sama-sama ada
alaikumnya gitu. Jadi ketika yang diajak bicara itu campur, di situ mungkin ada orang yang baiknya, juga ada orang yang enggak baiknya, ada yang berimannya, ada yang enggaknya. Maka ucapan salamnya tadi seperti Musa di tengah-tengah Fir'aun. Assalamu ala manit taba'al huda. Salam atas kalian yang mengikuti petunjuk gitu. Berarti yang selamat, yang mengikuti petunjuk gitu. Nah, seperti itu. Nah, adapun tata cara salam pada umumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan ya. Jadi kenapa jadi panjang? Ya karena ada ungkapan begini, kalau kita diberi satu kebaikan, balas dua. Kalau kita diberi dua kebaikan, balas tiga. Begitu seterusnya, Bu. Jadi ketika ada orang berkata Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, ditambahin warahmatullah. Ada orang membaca salam Assalamualaikum warahmatullah, dibacanya, dijawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu sebetulnya balasan ucapan salam kepada orang-orang yang beriman harus lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat hadis misalnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berkata, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebarkan salam. Menebarkan salam gitu. Ya tadi yang aman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gitu. Nah, ketika orang itu diyakini orang yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada ayat-ayat Tuhan, maka pakai alaikum gitu. Gitu ya. Iya. Cukup kayaknya ya. Tentang salam. Atau gini. Biar aman gimana? Ya biasa kita kan biasanya ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diganti salam jadi nggak enak, gimana ya? Salam kan jadi nggak enak ya? Masa kita pidato misalnya, Bapak dan Ibu sekalian salam, kan jadi apa? Jadi canggung ya? Iya, jadi kaku kan? Gitu. Atau diganti selamat pagi. Nah, yang aman diawali di depannya dengan kata-kata ayyuhal mu'minun. Ya, segini Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Pak, karena di depan yang dipanggil siapa? Mu'minun. Nah, jadi salam tadi itu saya sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Paham ya maksudnya? Iya. Kalau diperhatikan tadi di awal kan saya begitu, ayyuhal mu'minun. Iya. Kenapa? Ya karena saya tidak bisa memberikan jaminan selamat kepada orang yang tidak beriman. Jadi bisa dipahami ya, nanti kalau di awal kok ada ayyuhal mu'minunnya sih? Ya karena salamun alaikum itu hak orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman tadi. Nah, yang belum atau yang tidak kita tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Gitu ya. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya kan tidak. Ada. 1, 2, 3 kan nggak ada tuh. Oke. Lanjut. Monggo. Pak Gatot ada pertanyaan lagi? Kembali ke ayat ini ya. Coba kembali ke ayat ini dulu. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, Rusul itu bisa malaikat, bisa manusia. Atau malaikat yang menjelma jadi manusia. Nah, utusan yang membawa kabar gembira, karena si utusan ini membawa kabar gembira namanya basyaron. Kabarnya jadi busro. Gitu ya. Busro kabar gembira, kalau basyaron manusia.
yang membawa kabar gembira. Ini mengajarkan sebetulnya, ini ayat sedang mengajarkan kita jika kita bertamu kepada rumah yang kita belum kenal siapa isinya di dalam gitu. Maka ucapkan salam, punten, nun sewu gitu ya. Nanti kan dijawab tuh orang teman rumah, oh silakan, mangga, siapa ya, kan gitu ya. Seperti itu. Mereka mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Coba lanjut Pak Gatot ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Ayat berapa ya? 70 ya? Iya. Apa Pak maksudnya Pak? Apa maksudnya? Ini masih cerita Ibrahim apa masih nyambung? Apa udah beda cerita? Masih nyambung ya? Masih Ibrahim. Masih nyambung. Maka tatkala dilihatnya, siapa yang dilihatnya nih? Tamunya ya? Tamunya. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Gini, Bapak, Ibu ketemu orang yang tidak dikenal. Terus orang itu ngasih makan ke kita. Mau dimakan nggak kira-kira Pak? Enggak. Kadang-kadang kalau sopan santun di sini di Jawa, mau nggak mau harus dimakan. Padahal kalau ayatnya gimana? Kalau ayatnya jangan dimakan. Kenapa Pak? Karena kita tidak tahu itu bagus atau enggak. Kita nggak kenal loh, Bu. Kita tidak tahu di makanan itu ada apa. Ada racun. Ada racunnya atau gimana? Gitu kan Pak ya? Ya. Artinya kita tidak boleh sembarang memakan makanan dari orang yang kita nggak kenal itu Pak. Ya, ada nggak orang yang mati gara-gara dikasih makan dan keracunan di pesawat, di kereta? Kalau nggak diguna-guna gitu loh. Makanya, tatkala dilihatnya tangan mereka kok tidak menjamahnya ya. Dan Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Ini juga ada pelajaran di balik ini, Pak. Artinya kita tidak boleh dengan mudah menerima makanan dari orang yang kita nggak kenal. Karena kita nggak tahu di makanan itu ada apa. Gitu. Kita tidak tahu orang itu baik apa jahat. Gitu, Pak. Iya lah, Pak ya. Ya kalaupun makanya orang ketika minum air, ini gimana air ini ada sianida atau enggaknya, Pak? Ada racun apa enggak? Kalau di Jawa kan dulu kalau di Jawa kan ngambil gelasnya gini kan? Jempol, ya. Jempol. Kenapa? Kalau ada bayang-bayang berarti aman. Kalau nggak ada bayang-bayang berarti ini ada racunnya. Bayang-bayang. Iya, kayak. Kan ada jempol gini nih. Kelihatan nggak jempolnya di air tuh? Kalau airnya butek nggak ada. Jadi dia nutup bayang-bayangnya, ada racun ini. Oh gitu? Ya pura-pura minum kan kan. Padahal mangga gitu. Itu yang cerita yang mati di kafe yang minum sianida ini. Ya. Ini pelajaran lainnya gitu. Jangan menjamah makanan dari orang yang kita juga belum kenal gitu. Satu itu. Dan apa yang dirasakan dan merasa takut kepada mereka. Satu itu, Pak. Dua, dari pihak yang nyuguhinnya, Pak. Kalau kita nyuguhin makanan, terus makanan kita nggak dimakan, kita pun jadi curiga, ada apa nih orang gitu, Pak? Iya, betul. Karena orang itu juga tidak akan sembarang menerima makanan kita. Nah, ketika kita nyuguhin makanan dan makanan kita diterima, seneng nggak, Pak? Seneng. Iya. Ada rasa bahagia kan, seneng gitu. Ya kalau sudah saling Mengenal. Saling kenal gitu, itu berlaku. Tapi kalau belum saling kenal, nah, jangan sampai terjadi napa-napa gitu loh, Pak. Dunia ini, Pak, dunia ini nggak seaman yang kita bayangkan. Walaupun kita nggak boleh buruk sangka. Malaikat itu berkata, bukan malaikat, si tamu itu
kata. Jangan kamu takut. Ya, ini kan menguatkan bahwa aku bukan orang jahat. Ya, kalau dia malaikat kan nggak makan daging, Pak. Kalau dia memang malaikat, dia kan nggak makan daging, malaikat, Pak. Tidak boleh. Sungguh kami adalah yang diutus kepada kaum Lut. Kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Baru ngeh Ibrahim tuh. Oh, ini orangnya, ternyata utusan yang diutus kepada kaum Lut itu. Apa tugas mereka ketika diutus kepada Lut? Ya ngasih tahu, ngasih kabar. Gitu. Itu nanti ini sampai di ayat 83 kalau dibaca. Dan istrinya berdiri. Istrinya siapa? Ibrahim kan? Jadi ketika Ibrahim ngobrol sama tamunya, istrinya ngintip. Rumahnya kan jangan dibayangin kayak rumah raja gitu di mana. Enggak, kan ruang tamu itu kamarnya kan dekat gitu. Dan istrinya berdiri di balik kirengin. Ini dia ngomongin apa sih kan itu ya. Nah, lalu dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Apa yang membuat istri Ibrahim tersenyum, Pak? Kira-kira apa, Pak? Karena kabar gembira tadi. Nah, kan tadi kan dia datang ngasih kabar gembira kan? Nah, dia tersenyum. Nah, pertanyaannya tersenyum gembira, tersenyum senang, apa tersenyum sinis, Pak? Tersenyum bahagia. Ya, Tersenyum sinis kayaknya. Coba, Pak Gat. Ini misal, Bu. Kan ada istrinya kan? Misal, Pak Gatot kan udah punya anak, misalnya nih. Suami istri udah nikah tahunan, Bu. Belum juga punya Nah, Ibrahim saat itu kan usianya udah tua, 99 tahun. Istrinya Sarah 90 tahun. Secara manusiawi masih memungkinkan punya anak nggak, Pak? Kan secara nggak mungkin nih orang udah aki-aki begini, istrinya udah tua, udah mandul juga gitu. Ada orang datang, Pak, bentar lagi Bapak bakal punya Nah, istrinya dengar dari kamar gimana, Pak? Senyum kaget. Senyum kaget atau mentertawakan gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin. Iya dong. Kalau kita lihatnya pakai kacamata kita. Jadi kata-kata dohikat itu tertawa, Pak, bukan tersenyum. Kalau tersenyum itu tabasama. Nah, kalau senyum itu basama, bukan dohaka. Ini kan dohika ya. Dohika itu tertawa, terbahak-bahak, Pak. Gitu. Bukan tersenyum. Kalau lihat kalimat ya, dohika itu tertawa. Kalau tersenyum basama. Kan ada kata-kata tabasumuka li ahika sodako. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tabasumuka. Kalau dohika itu tertawa gitu. Apakah tertawa bahagia? Apa tertawa mentertawakan? Atau tertawa lucu? Atau tertawa apa nih gitu? Ya silakan dipahami masing-masing lah. Bayanginnya tadi gitu. Ibrahim 99 tahun. Sarah 90 tahun. Ada orang bilang kamu bakal punya Nah, tertawanya tertawa apa gitu aja lah. Iya? Jadi dia tertawa, jadi mentertawakan itu yang bener aja gitu. Ini benar-benar disuruh mikir terus ya. Nah, iya tuh. Mikir terus mikir terus jadi kita. Ya, mikir juga kan, baca jadi kita kan lagi baca sebuah pelajaran nih. Terus pabasarnaha, maka kami sampaikan kepadanya. Nah, kaminya kan melewati si tamu tadi, si utusan ya. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira. Jadi dikuatin lagi tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak nanti akan lahir putranya namanya Yakub. Gini loh gitu. Kami ini utusan Tuhan. Jadi dikuatin lagi. Mungkin si tamunya dengar juga istrinya tertawa tadi kan. Iya. Lah dia tertawa kedengaran lah gitu kan.
dikuatin lagi sama dia. Ini bener gitu. Kami ini utusan Tuhan. Bahwa ada kabar gembira atas kelahiran Ishak gitu. Nah, dan dari Ishak nanti akan lahir Yakub. Dikasih kabar lagi. Nanti kamu bakal punya anak, nanti punya cucu juga gitu. Nah, gitu terus. Qolat, istrinya berkata, ya wailata, yang bener aja ini gitu. Ya wailata itu aneh gitu. Ya wailata tuh apa bahasanya? Buset deh, tumben gitu atau apa lagi? Kata-kata yang seperti nggak percaya gitu. Qolat ya wailata, sungguh aneh ini. Yang bener aja. Masa aku akan melahirkan anak gitu kan? Yang bener aja nih gitu. Kamu ada-ada aja gitu. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang perempuan yang udah tua dan suamiku dalam keadaan sudah tua pula gitu, Pak. Jadi tambah-tambah jadi itu gitu. Inna hadza syai'un ajib. Ini benar-benar sesuatu yang aneh ini gitu. Iya kan, Mbak? Ini kan seperti obrolan gitu. Obrolan, dan ini sebetulnya terjadi pada diri kita ini. Nah, lanjutin dulu. Nah, qalu mereka, para tamunya berkata. Para tamu tadi berkata. Qalu kan banyak nih. Mereka, sebutnya malaikat, para utusan berkata. Atajabina min amrillah? Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Kamu nggak percaya? Kalau ini sudah jadi ketetapan Allah, kamu nggak percaya gitu. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Nah, kenapa kemudian ada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ini kalimatnya, Pak. Sekarang mereka sudah kenal. Ini keluarga Nabi dan Nabi sudah kenal. Ini utusan Tuhan gitu, Pak. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum. Kalau digabung apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kan kalimatnya lengkap nih. Nah, cuman salamnya tadi terpisah. Nah, sini alaikumnya di sini. Ditambah rahmatullah wabarakatuh kan? Nah, rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atasmu wahai ahlul bait. Nah, sekarang disempurnakan salam yang tadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau rahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Salamun alaikum boleh, Pak. Salamun alaikum boleh atau ditambahin salamun rahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Kita enaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutannya nggak gitu ternyata urutannya, Pak. Yang pertama urutannya apa? Salamun. Jika belum dikenal. Kalau sudah kenal, dia orang beriman, salamun alaikum. Kalau sudah akrab, ditambahin rahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Gitu. Alaikumnya di belakang. Hai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Lanjut ceritanya, Pak. Akhirnya, kan sudah saling kenal tuh ya. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim. Oh, ternyata dia bukan orang jahat. Dia nggak mau makan daging karena ini bukan manusia gitu loh, Pak. Malaikat. Dan malaikat juga sudah kenal keluarga Ibrahim. Di situ ada istrinya beriman juga. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan utusan tadi tentang kaum Lut. Kan jadi akrab tuh, jadi ngobrol tuh. Jadi gimana? Itu kaum Lut tuh gimana ya? Jadi uplek apa? Jadi akrab, Pak. Akhirnya mereka soal jawab. Apa soal jawabnya? Nggak tahu juga. Pokoknya apalah namanya tuh, ngobrol lah gitu kan. Antara utusan tadi dengan Ibrahim. Soal jawabnya nggak jelasin di sini ya. Apa saja soal jawabnya? Nggak tahu. Nanti jadi liar kalau dicari. Kita harus mikir lagi. Mikir lagi nanti.
Nanti mikir lagi ya kalau ditanya. Juga ada gosip apa tentang kaum Lut? Nah, ini gimana? Jadi nggak gosip. Itu kaum Lut emang gimana gitu? Nah, Ibu pernah mendengar kalimat ini. Kan si utusan ini juga utusan yang diutus kepada siapa? Kepada Lut kan? Kepada Lut juga. Nah, berarti antara Ibrahim dan Lut satu apa? Satu zaman. Satu zaman. Lah iya. Ibrahim dan Lut itu satu periode lah. Kalau rejim itu satu rejim, satu zaman gitu. Satu masa gitu. Jadi antara Ibrahim dengan si tamu tadi jadi ngegosip. Terus jadi gimana tuh kaum lu tuh diapain gitu bahasanya gitu ya. Jadi ngobrol gosip tuh. Nah, kalau di peta wilayah, kalau dipetakan wilayahnya Pak, itu apa bedanya antara Ibrahim dengan Lut? Ya kan? Bapak Ibu pernah ke Bromo. Ya. Bromo tuh di perbukitan, pegunungan apa di pesisir pantai? Gunung. Daerah mana itu Bromo? Timur. Probolinggo. Probolinggo apa Purbalingga? Probolinggo. Jawa. Probolinggo itu kan daerah pegunungan kan? Nama juga Gunung Bromo. Nah, kalau dari Bromo terus turun, Pak, ke pesisir pantai nanti ketemu dengan tanah Lot namanya. Nih, Lutin itu Lot gitu. Jadi bahasanya gini. Kawasan atau daerah kawasan dakwahnya Ibrahim itu dari daratan ke gunung. Nah, Nabi Lut daratan ke pesisir, wilayah pesisir pantai itu jatahnya Lut gitu. Makanya tanah Lot itu di pesisir pantai. Bali ya, di Bali ada ya Lot ya? Iya, ada Bali. Di Bali. Ada hubungannya kan? Ya terserah, mau dihubungkan mah enggak juga nggak apa-apa, Bu. Mikir lagi. Pertanyaannya gini, Bu, siapa yang ngasih nama itu tanah Lot? Siapa, Bu? Coba. Asal usul nama tanah Lot. Coba cari tahu. Dari mana ceritanya nih? Kenapa Lot? Terus kenapa yang di gunung itu namanya gunungnya Bromo? Bukan Gunung Lot gitu. Ditukerlah. Gunung Lot, tanah Bromo gitu. Bisa nggak ditukerin? Ah, silakan mikir itu, cari aja. Coba di mana? Abah Google tahu nggak coba? Asal usul nama Bromo, asal usul nama tanah Lot. Ayo cari aja. Lanjut ya, lanjut. Nah, jadi antara Lut dan Ibrahim pernah ketemu nggak? Satu masa kan? Ya, kalau satu masa pernah ketemuan nggak kira-kira? Satu di gunung, satu di pesisir. Iya, pernah ketemuan apa enggak itu pertanyaannya, Ibu? Aduh. Karena satu masa kan, pernah ketemuan nggak kira-kira? Mungkin aja. Mungkin, iya mungkin aja loh satu masa kan. Coba cek di ayat lain ya. 29 ayatnya, bentar, saya mesti ingat ayat 29, 26. Monggo, Bu Siska deh yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Lut membenarkan kenabiannya. Nah, Lut membenarkan kenabiannya. Nyahnya siapa nih kau? Dia kan? Lut membenarkan kenabiannya. Nyahnya siapa? Ibrahim lah. Coba lihat ayat berikut. Dan berkatalah Ibrahim sesungguhnya. Nah, jadi antara Lut dan Ibrahim sempat ngobrol-ngobrol nggak? Iya, ketemuan. Ketemuan lah. Terus? Sesungguhnya aku akan pindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi antara Lut dan Ibrahim tidak boleh ngeronyok satu tempat, Bu. Ada wilayahnya masing-masing. Nah, dibagi wilayah. Ibrahim bilang, aku disuruh pindah, jangan ngumpul sama kamu gitu. Karena Lot posisinya di pesisir, Ibrahim kemana larinya gitu loh.
Ya gitu. Supaya bagi wilayahnya gitu, kebagian masing-masing. Nah, ini kan nggak diterangin detailnya Ibrahim kemana, Lut di mana, Bu. Ya. Kecuali ada data, ada fakta, ada peninggalan. Ya kan gini, apa orang ujug-ujug ngasih nama, oke ini ya, pokoknya mah tanah Lot aja lah, jangan yang lain ya. Mas ujug-ujug gitu atuh, Bu. Kan nama itu pasti ada sejarahnya kan? Ya iya. Tapi mungkin juga dari ini Bali kali Pak, apa gitu dari agamanya si Bali apa? Ya makanya silahkan sama Bapak Ibu ditelusuri bagaimana asal usul tanah itu kenapa jadi namanya tanah Lot. Juga kenapa gunung itu disebutnya Bromo. Karena di sana ada kepercayaan suku Tengger akan Dewa Brahma, dewa yang paling ditakuti. Oke, Brahma tuh siapa? Brahma tuh Hindu. Di Hindu kan ada 3 dewa tuh, Brahma, Shiva, dan Wisnu. Terus apa hubungannya dengan Bromo? Tempat penyerahkan sesembahan kepada Dewa Brahma. Nah, ada cerita nggak ada nggak cerita Ibrahim dulu pernah mempersembahkan menyembelih anaknya? Berarti ada hubungan dengan cerita pengorbanan nggak dengan Ibrahim? Itu Ibrahim yang mana coba? Tengger itu. Oh. Itu yang mereka percaya Ibrahim yang mana? Brahma yang mana, Bu? Karena di dalam ajaran Islam juga ada kisah Ibrahim yang mempersembahkan korban kan? Korban. Ya. Nah, kayaknya hubung-hubungkan. Barangnya gini, kalau kita lihat barangnya mah sama sebetulnya. Hanya beda penamaan, beda penyebutan aja sebetulnya. Sama beda kepercayaan ya, satu dari Hindu, satu dari Islam gitu. Iya, kalau kita cari benang merahnya, Bu, sebetulnya barangnya sama. Pengorbanan. Cuman orang kan kemudian kan karena dengarnya cerita seakan-akan itu cerita yang berbeda. Padahal sebetulnya barangnya sama. Barangnya sama pindah ke Bandung jadi cau, Bu. Barang yang sama pindah ke Jawa jadi gedang. Barang yang sama pindah ke Puncak jadi pisang. Barang yang sama pindah ke Amerika jadi banana. Ya, Bu ya. Yesus di Afrika gimana, Bu? Wajahnya gimana? Ya kulit hitam. Yesusnya orang negro, ya negro. Ya, Bu ya. Nggak tahu tuh ya. Nah, saya kasih contoh satu. Ya. Saya kasih contoh ini. Apa artinya, Bu? Maliki Yaumiddin. Yang menguasai, raja. Hari pembalasan. Ini satu bahasa. Atau salah satu bahasa Maliki Yaumiddin. Raja yang menguasai. Malik itu kan raja. Malik itu raja. Mul, raja. Raja hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada rajanya, Bu. Siapa yang paling banyak menerima balasan? Siapa yang paling merajai hari pembalasan, Bu? Orang yang paling banyak bikin dosa. Ya kalau balasannya buruk. Kalau balasannya baik? Nabi-nabi mungkin. Iya, orang yang akan jadi penguasa nerima pembalasan yang banyak berbuatnya, gitu nggak, Bu ya? Orang yang banyak berbuat, dialah yang menguasai pembalasan itu, gitu nggak, Bu? Bisa baik, bisa buruk. Iya, bisa baik, bisa buruk. Oke. Siapa raja hari pembalasan itu? Kalau kita mundur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pemurah, yang penyayang. Orang yang pemurah, orang yang penyayang, maka dia akan menjadi raja hari pembalasan. Gitu nggak, Bu ya? Orang yang akan jadi raja di hari pembalasan yang punya sifat Rahman Rahim.
Nah, Rahman Rahim kita terjemahkan bahasa Sunda, Bu. Ibu ngerti bahasa Sunda nggak, Bu? Dikit. Nah, pernah mendengar istilah silih asih, silih asah, silih asuh, silih wangian pernah, Bu? Pernah. Nah, itu slogan siapa? Prabu Silih Wangi. Prabu itu raja. Silih Wangi itu apa? Silih asih, silih asuh, silih asa. Orang yang perilakunya silih asih, silih asuh, silih asa, maka dia akan jadi seorang Prabu Silih Wangi. Tapi istilah pembalasan kok lebih ke negatif kalau saya lihatnya ya, Pak. Nah, balasin, gue balasin. Main gue balesin. Iya, kayaknya negatif. Iya, enggak pada. Din itu kan artinya agama, artinya aturan. Aturannya setiap orang yang berbuat harus menerima balasannya gitu loh, Bu. Halo? Ya. Jadi barangnya sama. Mau diarabkan, mau disundakan, mau dijawakan, mau diinggriskan, terserah. Barangnya selalu nunjuk kepada yang sama sebetulnya, Bu. Pindah ke Jawa jadi Banyu, pindah ke Jawa Barat jadi Cai. Ya, pindah ke Amerika jadi water. Barangnya itu gitu loh, Bu. Ya. Berarti Ibrahim dan Lut itu kan juga ada di setiap Bu? Setiap wilayah, Bu. Dan itu dipercaya. Ya, dipercaya. Oke. Apa tadi sampai mana? Sampai 74 ya. Maka tatkala rasa hilang takut dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun soal jawab. Jadi ngobrolnya ngalor ngidul jadinya, Bu. Ngalor ngidul kemana-mana itu. Termasuk ngerumpiin tentang apa? Tentang kaum Lut. Kan udah lama pisah tadi. Kan udah lama pisah kan dulunya mau kan diazab kali. Ya? Mau diazab. Iya kan? Dulunya sempat ketemu tuh di surat 26 tadi kan? Surat 29 tadi ayat 26 kan ngobrol tuh. Ternyata kita nggak bisa terus ngumpul nih. Aku diperintahkan Tuhan supaya pindah, jangan bareng gini. Aku mesti pindah ke tempat kamu di sini ya gitu. Kan lama nggak jumpa tuh. Ya, dia nanya. Nah, si utusan ini ngasih kabar gitu. Ya, belum ada HP dulu, jadi lewat malaikat. Makanya lewat dia bolak-baliknya tuh, Bu. Jadi pengantar beritanya gitu. Kalau sekarang ada WA-an, ada update status kan? Ada WA gimana? Lut, gimana nih? Sekarang lagi ngapain? Di mana kan? Kan dulu, nah yang ininya yang pembawa beritanya si utusan ini, Bu. Mungkin juga berita Ibrahim disampaikan kepada Lut kan, jadi bolak-balik tuh dia. Jadi kayak kurir lah gitu. Kurir penyampai berita. Itu termasuk yang digosipinnya tentang kaum Lut. Nah, makanya ini ayat berikut ini cerita Lut, Bu. Nanti setelah Ibrahim nanti kisahnya kisah Lut gitu ya. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, kata siapa nih, Bu? Kata si utusan tadi. Jadi karena ngobrolnya udah ngalor ngidul kemana-mana, Bu. Ibrahim, gitu. Udah gitu loh, Bu. Jadi kayaknya ngobrolnya udah kebablasan, Bu. Biasa orang kalau udah ngerumpi kan suka lupa ya, Bu ya, keluar dari apa tuh? Dari topik. Hai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Oh, jadi ada berita yang udah duluan datang ke Ibrahim, Bu. Bahwa kaumnya Lut itu akan didatangi oleh azab yang tidak bisa ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut. Nah, gini. Jadi si utusan tadi cerita gitu, Bu. Cerita tentang kaumnya Lut.
Jadi ketika datang utusan-utusan kami kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, Lut, jadi si utusan ini menceritakan peristiwanya ketika mereka datang kepada Lut, Bu. Jadi ketika para utusan tadi mungkin rombongan ya, karena para ya. Jadi ketika kami datang kepada Lut, itu kami melihat Lut seperti kesusahan. Seperti apa kalau kita tuh panik, Bu. Kata Lut gini, ini adalah hari yang amat sulit gitu. Jadi kedatangan mereka membuat Lut merasa dalam kesulitan. Kenapa? Kaumnya akan diazab. Bukan, belum ke situ. Dia belum tahu. Belum. Jadi apa yang membuat Lut merasa kesulitan ketika mereka datang? Apa kira-kira? Apa nggak bisa menjamu? Apa gimana? Apa kebanyakan tamunya? Ayo, tebak. Tamunya susah diomongin. Coba kita lihat berikutnya ya. Apa yang terjadi? Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas. Siapa yang datang ke kaumnya, Bu? Dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan nama baikku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal?" Oke. Kebaca nggak Bu ceritanya, Bu? Kenapa Nabi Lut merasa sempit dadanya karena mereka datang dan itu merasa sesuatu yang amat sulit, hari yang sulit bagi Lut, Bu. Kenapa, Bu? Pada senang sama tamu itu. Jadi si para tamu itu, Bu, bayangkan. Itu kan jelmaan malaikat, sempurna nggak kira-kira wujudnya, Bu? Keren-keren. Kan gagah-gagah, keren-keren lebih ya. Kalau itu kan jelmaan malaikat. Nah, ketika para tamu itu mendatangi Lut, kaumnya lihat nggak, Bu? Lihat. Pada suka. Nah, gitu, Bu. Wah, ini ada apa namanya itu, ada gebetan baru nih gitu, Bu. Ini ada ikan nih gitu, Bu. Nah, Lut tahu karakter kaumnya yang suka kepada sesama. Itu yang membuat Lut merasa sempit dadanya dan itu dianggap hari yang sulit gitu, Bu, bagi dia. Bagaimana dia menjelaskan kepada kaumnya? Nah, Lut tidak ingin nama baiknya tercemar gara-gara perbuatan kaumnya tadi. Kamu jangan mencemarkan namaku terhadap tamuku ini, jangan bikin masalah di depan tamuku gitu bahasanya gitu, Bu. Dan Lut waktu itu kan belum sadar ini utusan Tuhan kan gitu ya, Bu. Sama seperti ketika datang ke Ibrahim. Ibrahim awalnya nggak paham ini tamunya siapa. Ternyata kan utusan Tuhan. Kalau udah setelah tahu itu utusan kan baru ngobrol kan gitu ya. Jadi pertama datang kepada Lut, ini si utusan lagi cerita ke Ibrahim gitu. Jadi kami melihat Lut ketakutan. Apa yang membuat Lut ketakutan? Karena itu kaumnya ini tadi. Kaumnya orang yang suka sesama tadi. Makanya Lut langsung keluar menghadapi kaumnya gitu kan. Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci. Ditawarkannya kan wanita, bukan laki-laki. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku. Tidakkah kamu ini, tidak adakah di antara kamu orang yang berakal? Alaisa minkum rajulun rasyid, gitu. Laki-laki yang mendapat petunjuk gitu. Apa kata kaumnya, Bu? Apa kaumnya berkata? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak punya keinginan terhadap putri-putrimu. Lah, kamu kan udah tahu loh kami nggak suka perempuan. Kami nggak mau tidak menginginkan putri-putrimu. Kami kan sukanya sesama gitu loh. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami inginkan. Kami menginginkan para tamu kamu gitu.
kami menginginkan tamu-tamu itu gitu. Jadi kaumnya minta, tamunya diserahkan ke kaumnya. Bayangin Bu, ibu kedatangan tamu, terus tetangga ibu ingin berbuat tidak baik sama tamu kita, gimana rasanya Bu? Ya kan jadi nggak enak kita, sesek napasnya gitu. Nah, Lut berkata, seandainya aku punya kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Berarti posisi Lut tidak berdaya lebih. Tidak berdaya gitu. Nah, lalu para tamu berkata, si utusan tadi berkata, Lut, ini. Lut kan tamu mereka kan lihat Lut kan gempur gitu. Apa gempur tuh, Bu? Gimana? Panik kan? Lut, sesungguhnya kami ini utusan Tuhanmu, Lut. Kamu jangan panik begitu, tenang-tenang gitu bahasanya. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Kenapa istrimu? Istrinya Lut ikut Lut nggak, Bu? Enggak. Berarti kaumnya itu tahu di rumahnya ada banyak tamu dari siapa, Bu? Dari istrinya. Dari istrinya, bayangin Bu coba. Jadi istrinya provokator juga ternyata. Provokatornya ternyata. Makanya istrimu biar tertinggal nggak apa-apa gitu. Dia provokatornya tuh yang ngasih tahu kaummu katanya. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu udah dekat gitu? Apa yang terjadi? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Jadi gempa itu, Bu. Nah, makanya ada cerita Sodom and Gomorrah yang dibalikin, Bu. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, ada juga kisah namanya Pompei kan, Bu ya? Apa itu namanya? Ketika gunung Bukan Mesopius apa? Mesopotami tentang itu. Yang tentang kaum Lut itu, Bu. Itu kan salah satu daripada bukti yang tertinggal. Nah, terus apa? Bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Nah, ini cerita yang disampaikan kepada Ibrahim. Yang disampaikan oleh tamunya Lut itu, Bu. Oleh tamunya Lut itu. Ini salah satu bagian dari obrolannya. Ya begitulah ceritanya gitu. Karena sudah selesai ceritanya, jadi sudah selesai, Bu. Pengajiannya sudah jam 4. Itu ayat berikut. Lah iya. Ayat berikut ini udah beda cerita. Ini udah cerita Su'aib nih. Nih, Su'aib ya. Jadi udah beda makronya, udah beda tema. Jadi dari ayat 69 sampai 83 berkisah tentang Ibrahim dan Lut. Ibrahim dan Lut. Nah, yang perlu kita renungkan sebetulnya cerita tadi itu bisa terjadi kepada diri kita, Bu. Bukan bisa, itu bisa jadi sedang terjadi dalam diri kita. Pertempuran antara Ibrahim dengan utusan. Pertempuran antara Lut dengan para utusan. Ibrahim itu secara konsep dirinya berarti pikiran logik gitu. Pikiran logik. Kalau kita mundur ya. Nah, berapa tadi itu? 69. Kan? Sesungguhnya utusan kami telah datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Ibrahim itu pikiran logiknya kita, Bu. Utusan itu semua molekul yang ada dalam diri kita. Karena tubuh kita secara fisik tersusun dari banyak ion.
Banyak ion, banyak molekul ya Bu ya. Dan setiap sel dalam tubuh kita kan membawa berita atau mempunyai data, Bu. Data dari orang-orang terdahulu salah satunya, termasuk data yang sudah sedang kita lakukan, terekam datanya gitu, Bu. Dan setiap sel tubuh kita selalu memberikan informasi. Kalau datanya baik, informasinya jadi baik. Kalau datanya buruk, infonya jadi buruk. Gitu. Sebenarnya dialog ini terjadi dalam diri kita antara logika berpikir dengan kondisi tubuh kita sendiri. Ada dialog. Kenapa lututku nyut-nyutan ya? Kenapa kepalaku pusing ya? Kenapa perutku perih? Itu kan dialog, Bu. Ya. Kenapa ya? Kenapa? Itu kan dialog antara Ibrahim dengan utusan namanya gitu. Dengan Rasul di dalam diri kita. Nah, salah satu yang disuguhkan Ibrahim apa? Ibrahim tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu di sini. Qala fama labisa an ja'aka bi ijlin hanid. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi. Ijlin itu dari kata ajalah. Ajalah itu tergesa-gesa, Bu. Nah, jadi ada sifat tergesa-gesa di dalam diri kita yang menyimpulkan gitu. Misalnya gini, apakah ketika ketika kepala kita sakit, apa karena penyakit atau karena pikirannya yang sakit, Bu? Kadang-kadang kita suka cepat-cepat buruk sangka kepada orang kan. Waduh, jangan-jangan. Padahal cuma telat makan doang, kepala jadi pusing gitu ya. Jangan langsung curiga kepada yang lain. Begitulah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Surat Hud dari 16 sampai 83 menceritakan kisah Ibrahim dan Lut. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada pernyataan atau ada pertanyaan? Cukup? Kan itu anak daging sapi itu berarti sifat tergesa-gesa itu ya untuk mengambil kesimpulan. Iya, jadi ijlin itu kan ajal, dari kata ajala artinya tergesa-gesa, Bu. Ini contoh, saya kasih contoh ayatnya gini. Salah satu arti ajala itu tergesa-gesa ya. Nih, misalnya di surat 75. 75 ayatnya 16. Nih, coba ayatnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Arabnya li ta'jala nih. Ta'jala itu tergesa-gesa, buru-buru gitu, Bu. Jangan kamu gerakan lidahmu membaca Quran karena tergesa-gesa. Ingin cepat-cepat gitu, Bu. Nah, itu kan bahasa Qurannya tadi Ibrahim tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Waktu disuguhkan anak sapi, malaikatnya mau makan nggak tadi, Bu? Tidak. Ya karena Ibrahim tergesa-gesa. Malaikat nggak suka. Utusan itu nggak suka sesuatu yang tergesa-gesa. Karena sifat iblis itu tergesa-gesa. Dari setan. Dari setan. Tergesa-gesa itu dari setan. Makanya mesti apa ya? Bukan waspada. Jangan suka tergesa-gesa. Jangan suka ingin cepat-cepat gitu. Ya kan ada ungkapan yang penting selamat. Apa namanya itu? Lambat tapi biar apa tuh? Slogannya, Bu? Biar lambat asal selamat. Apa bahasa Jawanya tuh? Biar asal kelakon. Biar apa, Bu? Alon-alon. Biar alon asal kelakon. Itu kan pepatah yang bagus sebetulnya, biar alon asal kelakon. Nah, karena kita tergesa-gesa jadi celaka gitu. Itu mengajarkan itu. Nah, si utusan tadi ngajarin sesuatu itu jangan tergesa-gesa. Bukan dia nggak makan daging yang disuguhkan Ibrahim, bukan. Itu sebagai teguran, kamu itu loh melakukan sesuatu jangan tergesa-gesa gitu maksudnya, Bu. Nah, tapi kan kalau lihat ayatnya, tamu tadi tidak menjamah apa yang disuguhkan sama Ibrahim. Ya, kenapa tidak menjamah? Ini tadi kan?
Maksudnya si utusan tadi tidak menyetujui, tidak merestui apa yang dilakukan Ibrahim tergesa-gesa. Bahasanya si tamu tadi tidak menjamahnya gitu, Bu. Ya. Mereka tidak menjamah apa yang disuguhkan Ibrahim. Maknanya tadi, Bu, si utusan tadi semacam tidak suka kamu tuh jadi orang jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan. Gitu bahasa gitu, Bu. Ya. Kalau lihat itunya gitu. Ijlin itu kan tadi ajala tuh apa-apa tuh ingin cepet-cepet gitu. Akhirnya jadi ya tadilah pepatahnya gampang. Alon-alon asal kelakon. Nah, gitu. Oke, baik Kang Ip. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Ini siapa yang tadi yang izin? Ada Ibu Popi izin. Ibu Gadis izin. Ibu Mawar izin nggak tadi? Izin ya? Oh, dia mau siap-siap menikahan katanya. Mana Bu Mawar? Saya hadir terlambat, punten. Ada. Kok ada ini? Baru kelihatan tadi. Tadi baru setengah main. Setengah main jadi main-main. Punten tiba-tiba dari kedatangan rombongan dari Jogja kan. Nah, gimana ya udahlah pamit dulu. Oh, itu sama kayak ini ayat tadi kedatangan tamu. Iya, oh, pas itu dia ya, kedatangan tamu. Kedatangan tamu disuguhin itu nggak anak sapi? Anak sapi ya. Disuguhin anak sapi yang dipanggang lagi, daging anak sapi. Rupanya yang ke saya datang ini, Pak. Ayat yang nyata ya. Kan tadi si utusan tadi datang bawa kabar gembira tentang Lut kan? Iya. Nah, tamu tadi bawa kabar apa, Bu? Ya, silaturahmi itu dari Jogja ya Allah. Tiba-tiba nongol depan rumah kan. Terus salamnya gimana? Tadi salamnya gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, berarti udah kenal sama orang rumahnya, Bu, itu. Nggak apa-apa. Mestinya gimana salamnya? Kelewatan nih loh. Kelewatan nih. Iya, kelewatan. Kalau belum kenal siapa yang di luar, jawabnya salamun, Bu. Oh, salamun. Jawabnya apa? Salam. Salam gitu ya. Oh. Iya, salam gitu. Iya. Kalau sampurasun jadi rampes jawabnya. Kalau nun sewu jawabnya apa, Bu? Nun sewu jawabnya apa, Bu? Nyuwun sewu, Pak. Bukan nyuwun sewu, Pak Kang Iip, tapi kulon nuwun. Iya. Salah loh. Wah, ngasih taunya salah. Kalau sekarang nyuwun sewu tuh minta maaf. Bukan nun sewu katanya, Bu. Apa ini Pak Gatot gimana? Kalau nyuwun sewu tuh nggak laku, Pak, sekarang. Udah nyuwunnya 100 gitu. Iya, berarti kalau nuwun ya. Kalau nuwun ya. Pasang gue 3 hari 4 hari bolak-balik masih utuh coklat, kalau nggak ada yang makan mau makan. Ini apa? Udah berhari-hari, nggak enak. Ribut. Matiin, nggak boleh ribut di sini. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, hatur nuhun Kang, hapunten doang. Jadi kita dapat pelajaran tentang salam ternyata gitu ya. Saya juga baru tahu Bu salamnya begitu. Aduh, nanti harus diulang itu saya ya. Ulang salamnya lagi. Udah ketinggalan. Jadi mesti pilih-pilih ya. Ternyata Bu ada tata cara salam loh. Jadi ada salaman, ada salamun, ada salamun alaikum. Ada rahmatullahi wabarakatuh alaikum gitu. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu ada pasangannya, ada objeknya gitu. Gitu. Yalah tuh. Iya, nanti saya pelajari, Pak. Ya, agar kita tidak masuk jahil tadi. Jahil. Kang Ip mau nanya, Ibrahim itu sampai umur berapa ya? 185 kalau nggak salah ya. Oh, itu sama dengan umur 40-an konstitusinya sama dengan umur 40-an kita sekarang ya, manusia sekarang. Sama dengan 70-an kalau 185 itu ya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau mau dikonversi ya silakan. Konversi itu gini, kan umur rata-rata kita sekarang berapa? Paling juga 90 tahun ya, 80, 90 itu udah top lah ya, 80 tahun lah. Nah, usia manusia dulu kan panjang-panjang, Bu. Iya.
Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang dikit. Nabi Adam tuh 1500. Nah, semakin ke sini semakin pendek. Nah, umur panjang, badan sehat dipengaruhi oleh kondisi alamnya, Bu. Kondisi alam dan pola makan sebetulnya. Di kita udah rusak itu semua. Jadi semakin alam rusak, semakin banyak racunnya, mempengaruhi fisik kita, makin pendek umurnya, ya makin banyak penyakitnya, Bu. Iya, iya. Kalau sekarang orang hidup 80 tahun, sehat, Ibrahim tuh 100, hampir 185 umurnya. Ya kira-kira kita separohnya lah gitu. Iya. Gitu. Dan itu bisa dihitung, Bu. Nabi Muhammad usianya 63. Tinggi badannya 171-an, Bu. Nabi Nuh itu 1000 tahun, 983 tahun, Bu. Kira-kira tinggi badannya berapa, Bu? Tinggi banget pastinya. Iya, sekitar 60 hasta, 30 meteran. Iya, antara 20-30 meteran, 25-30. Ada hitungannya tuh. 63 dibagi berapa gitu. Kan kalau 63 171. Nah, kalau 1000 tahun, Bu. Dikalikan aja tinggi badannya. Jadi kalau dinosaurus hadir waktu itu, jadi kalau Nabi Nuh itu ketemu sama dinosaurusnya hanya itu yang kayak anjing ya, Pak? Kayak anjing itu, kayak anjing sekarang kita. Setinggi lutut. Iya, iya. Ya, kan Dino hanya 100 meter kan? Iya. 100, bukan 100 meter. 10 meter. 10 meter. Ya, kan? 10 meteran tingginya. Nah, dia sampai 40 meter, sampai 30 meter. Ya kayak kita dengan anjing gitu. Kalau anjingnya Nabi itu ya. Ya jadi dinosaurus itu si T-Rex. Si T-Rex itu anjingnya Nuh itu. Ya, kalau T-Rex lebih kecil, Pak. Oh, T-Rex lebih kecil lagi. Itu yang tinggi, yang tinggi itu apa? Iya. Gitu. Itu dinosaurus Brontosaurus yang besar sekali ya. Bronto. Iya. Ya udah kita tutup dulu dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Atur nuhun, Kang. Nanti